Mbok donga Yakub mbok waca ping 1000 gak iso. Mbok celaki ya ora iso. Culek. Obate iku dudu celak tapi Lah sakniki niki nggone wayahe jamane wong mata du. Alhamdulillah. Arep kowe katut utawa kowe slamet bisa karepmu. Anda punya pilihan. Ya, arep katut ya nah utawa pengen dadi wong napa? Nah, baju Nabi Yakub ini mampu membawa perubahan. Baju Nabi Yusuf mampu membawa perubahan. Oleh karena itu, setelah kita berpuasa, nantinya kita akan dijadikan oleh Allah bersusah-susah dulu, kemudian menjadi kayak Yusuf menjadi raja. Raja yang akan menata nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Dan kalau sudah kita bisa menata nafsu kita, kita menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hambanya hawa nafsu, maka baju yang kita pakai, apapun yang kita pakai, berada di mana kita, akan mampu membuat orang yang buta iso ndelok, wong sing lumpuh iso mlaku. Mergo sakniki ketoke akeh wong melek tapi jane napa? Buta. Akeh wong iso mlaku ning jane lumpuh. Berjalan-jalan ke mall gampang, berjalan-jalan kemana lagi gampang, tapi diundang nok masjid hayya ala shalah sikile gak iso menyang. Alhamdulillah. Matanya melihat apa saja bisa, delok wong ayu iso, delok montor apik iso, delok omah apik iso, tapi melihat tetangganya yang miskin ora ketok. Alhamdulillah. Tapi kalau Anda berhasil melalui Ramadan ini sebagaimana Nabi Yusuf, insya Allah baju yang Anda pakai, semua gerakan yang kita lakukan ini akan mampu untuk membawa perubahan-perubahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin nanti ada dialog, nanti ada dialog yang mudah-mudahan nggak apa-apa. Nanti sahur bersama juga nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa sampean panitiane ngeluh. Tepuk tangan kehusukan dan kegembiraan untuk Habib. Saya baru malam hari ini ketemu beliau dan Allah memperjodohkan karena seluruh pemikiran-pemikiran beliau berada pada makom yang sama dan arah yang sama dengan apa yang Anda jalankan selama ini. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur berjumpa dengan saudara saya. Ini saya tidak tahu anaknya Nabi Yakub yang keberapa. Saya ingin memberikan beberapa respon. Satu kita akan berikan kepada Mas Idris dan kita akan dialog. Tapi tolong saya diperkenankan oleh Mas Idris sama Habib untuk menyambung berdasarkan eskalasi pemikiran yang sudah mereka jalani bertahun-tahun ini. Yang pertama saya akan merespon mengenai ini tadi. Jadi poin-poin dari beliau tadi ada kalahnya Nyai Roro Kidul. Kita harus memahaminya tidak sebagai dagangan dan tidak sebagai sanepan biasa, tapi sebagai kesadaran sejarah. Karena ini sangat serius. Benar-benar ini. Soal Nyai Roro Kidul ini tenanan iki orang nggon sindiran tok. Ini serius menyangkut Indonesia hari ini dan besok. Nomor 2, Mbah Marijan. Saya harus cerita sedikit mengenai beliau supaya Anda juga tidak memahami secara tidak jelas mengenai Mbah Marijan. Sebab selama ini Mbah Marijan sudah menunjukkan sesuatu yang sangat ideal bagi kita, tetapi tidak diperlakukan secara sepadan atas apa yang sebenarnya diberikan kualitasnya oleh beliau. Malah dirusak dengan rusuh-rusuh gue. Jane Memaricani ya karena dia tidak mungkin punya kewaspadaan modern. Dia elek-elek aku Mbak Via iki ditawani iklan yo wis buang duit nggo pirang miliar. 2 hari yang lalu saya masih ditawari untuk iklan apa ya, tapi ora tega aku, yo nek dusone ora ning yo ora tega aku. Misal aku karo Mbak Via iklan gitu, jamu sido muncul lah ya mesake to yo. Yo karo Mbak Via apa kaya Mbak Via yo melet kaya Sarah Azhari ngono kae yo. Nah ya wis mesake to yo. Monggo nek dhek melet iki wagu banget ya. Itu dari Mbah Marijan ini sangat serius juga. Sangat serius supaya jadi ilmu kita, supaya tidak hanya jadi rerasanan, tidak hanya yaktab ba'duhum ba'du saja. No, jadi Nyai Roro Kidul, Mbah Marijan, kemudian Mbah Surip itu tidur lagi itu cermin, dia sedang membawa cermin ke hadapan kita dan itulah kita. Dan bukan kewajiban bukan kewajiban Mbah Surip untuk kemudian menerjemahkannya, mengungkapkannya dan memberi nasihat-nasihat kepada Anda, itu kewajibannya Habib.
Jadi bolanya dilempar Mbah Surip, Habib menerjemahkannya itu sindiran untuk kita. Dan Mbah Surip rada rancu ya antara Mbah Marican karo Mbah Surip iki jan rada sok rada meh-meh do. Nah, itu cukup seperti itu Mbah Surip. Dan memang di situ dia bolanya. Dia cuma lempar bola, setelah itu kewajiban pemain lain untuk melempar ke tempat lain dan seterusnya. Nah, poin yang terpenting adalah ini Ramadan, ini adalah saat yang sangat-sangat mendasar bagi semua umat Islam dan bangsa Indonesia. Kowe arep melunah apa ya? Kan kuwi tak siji. Kowe arep moto celaan apa moto juleken? Kan gitu. Ini pertanyaan mendasar dan itu sejak awal kita omongkan tadi. Saya ini arep melu sing ndi? Arep melu kekonyolan-kekonyolan yang sudah jelas akan saling menghancurkan, ataukah Anda menjadi manusia baru? Dengan kesadaran keindonesiaan yang dibawa oleh Mas Idris Sardi pada malam hari ini. Untuk menjadi Indonesia itu bisa lewat apa saja dan dimanapun Anda bekerja, temukanlah dan bangunlah Indonesia Anda. Apa di biola, apa di warung, apa dimanapun saja, temukan keindonesiaan Anda. Kalau Anda ikut Indonesian Idol, temukan Indonesia Anda. Kalau tidak bisa ketemu Indonesia Anda, ya Anda keluar dari Indonesian Idol. Sebab Indonesian Idol itu Indonesianya sebelah ngendi. Kecuali kayak cah Indonesia, kalau berbahasa Indonesia. Neng lagune, sak piturute, segala macam disiplin industrianya, itu kan Amerika semua. Oh, padahal bisa diciptakan lagu-lagu Indonesia yang orang Filipina tidak bisa menciptakan seperti itu, orang Thailand, orang Amerika tidak bisa menciptakan seperti itu, hanya orang Indonesia yang bisa menciptakan seperti itu. Itu baru disebut lagu Indonesia. Kan begitu? Anak sing digawe cacahnya lah. Akeh mbok ning Brazil ya ngono kae, lek gawe ning Australia ya ngono kae, itu berarti bukan Indonesia. Jadi itu bukan Indonesian Idol, itu American Idol berbahasa Indonesia. Tapi saya tidak membantah dan saya juga tidak mengkritik. Artinya saya juga monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Wong menurut Habib tadi dari 45 anggota DPR yang terdakwa 44. Yang satu wis bongko pisan. Artinya kalau ngomong nggak setuju mengenai Indonesia ini ya hampir semuanya kita sudah nggak setuju. Dan nggak bisa kita terusin seperti ini. Dan kalau Anda ngikut di situ paling ya menjadi buntut. Yo suge yo ora ya seminggu ngono kuwi. Mending Anda bikin baru sama sekali. Kiai Kanjeng ini grup musik yang aneh, yang ajaib, tidak didukung media massa, tidak pernah promosi, tidak pernah punya proposal, tidak pernah ngapa-ngapain. 100% Allah yang menyuguhinya rezeki. 100%. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng satu-satunya grup di era ini yang keliling dunia dengan audien orang dunia, bukan orang Indonesia. Artinya kalau Kiai Kanjeng ke Mesir yang penontonnya orang Mesir. Kalau Kiai Kanjeng ke Skotlandia, penontonnya orang Skotlandia. Bukan disponsori Jarum terus ke Amerika, terus di sana yang nonton anak-anak Indonesia juga. Aku lah pindah nggon. Atau ke Korea, ke Hong Kong, grup-grup band tapi si nonton ya TKI, TKW. Ya itu bagus-bagus juga, tidak ada masalah. Cuman itu bukan prestasi internasional. Alhamdulillah saya tidak pamer, tidak apa. Hari ini Anda baca Jakarta Post sama kemarin ada 2 tulisan, 1 halaman yang kemarin dan hari ini separuh halaman. Laporan dari Australia. Tahun ini Kiai Kanjeng pentas di 6 tempat di Finlandia. Nanti habis hari raya bulan November. Dan itu sama sekali orang Indonesianya paling cuma 2 orang, 3 orang. Selebihnya orang Finlandia. Waktu di Napoli kita pentas orang Indonesia cuma 1 yang nonton, yaitu Konsul Jenderal Indonesia di sana. Yang lain adalah orang Italia. Jenderal-jenderal, dijaga PM, gubernur, wali kota, pemain-pemain sepak bola di Napoli, cuman Maradona udah nggak ada. Dan mahasiswa-mahasiswa dan lain sebagainya, kaum intelektual termasuk sejumlah duta besar. Dan Kiai Kanjeng menunjukkan keindonesiaan. Kalau ke sana pentas hanya untuk seperti orkestra barat lah, terus wong kono ragumun aku pusat musik klasik di Napoli ya. Nek meng
to 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 ngono ya kuwi wong kono luwih ampuh. Ning sing disuguhi Kanjeng adalah musik Indonesia meskipun dengan penguasaan barat. Campur Afrika, campur Arab, sak piturute dijinakkan semua oleh Kiai Kanjeng. Ini rada kuwi muga-muga mlebu swarga kabeh bocah-bocah. Wah kuwi le dadi Nabi Yusuf entek-entekan kuwi. Tur ora tau dadi raja kuwi. Ini Yusufe banget dan hanya Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Tidak masuk rumus industri, kudune lak promosi, kudune ono sponsor, ini kemana-mana tanpa sponsor. Jangan dikira kita keluar negeri 20 orang, 27 orang, 25 orang itu ada yang nyponsori. Tidak ada perusahaan yang nyponsori. Itu rezeki dari Allah. Itu rahasia saya pribadi. Kok iso tuku tiket wong semono kae nggurono ki saka ngendi duite? Rumah samu iso kok. Wong selawe nang Eropa keliling 3 minggu. Itu kalau ndak kepandaian Novia Kolopake golek tiket murah. Ya ta? Dan ngepaske waktune sehingga bisa diatur di seluruh 4 negara itu dengan lancar, itu semua karena Allah. Dan tidak profesional. Artinya kalau tidak profesional itu maksud saya, lho rumangsamu sing ngarep bayari kowe sapa? Emang ada grup Indonesia pergi ke luar negeri profesional dibayar karo wong Londo ngono? Ya ora ono. Itu kan harus Mick Jagger atau Sting itu untuk seperti itu. Tapi kalau grup-grup marginal seperti ini tidak mungkin bisa pentas profesional. Sehingga kalau Kiai Kanjeng tampil dengan profesional di luar negeri, ya nggak ada yang mau beli. Dan siapapun tidak ada yang mau beli. Grup apapun dari Indonesia tidak ada yang mau beli. Tapi justru karena tidak profesional itu maka dapat honor lebih banyak daripada grup profesional. Itu namanya barokah. Banyak orang cinta, banyak orang bersimpati, akhirnya mereka mohon maaf ini saya jangan ditolak, ini saya saking senengnya saya, wah mohon maaf gitu kayak duit akeh ngono kae. Wis piye meneh kepeksa diterima wis. Wis ya apa meneh. Nek orang kok berarti Allah yang marah. Itu aku yang mengirim, kenapa engkau menolak? Kan begitu kan? Dan itu benar-benar terjadi. Termasuk nanti ke Finland. Insya Allah bulan November tanggal 22 kita berangkat. Terus pentas dan yang mengundang orang Finland datang ke Jogja. Dan saya ingin sekali dolan ke pabrik Nokia. Dengan pimpinan rombongan namanya Nokia. Nah, gitu. Follow packing. Itu ya teman sekalian, oke. Itu respon saya. Nanti soal Mbak Marican khusus soal Nyero Kidul ini serius, benar-benar serius. This is about the time. Ini waktunya hadzal ajal. Hadzal ajal. Tidak ada waktu lagi setelah ini. Sekarang kita harus mengambil keputusan. Nah, respon yang pertama untuk Habib. Pertanyaan Habib kan Ramadan ini kok kowe bali gari milih, kowe arep melu modar apa arep melu bangkit? Ya nah kuwi apik kuwi. Kata-kata yang baru saya dengar malam hari dan apik tenan kuwi ya nah. Ketoke engko populer ning buri kae. Mesti ya nah. Engko bengi wis mulai nyek-nyekan ning kendaraane. Oh iki ya nah kok pancen mesti ngono kuwi. Itu copyrightnya, hak ciptanya ada pada Habib. Ya nah. Oke. Ini untuk itu Mbak Fia akan menyanyikan sebuah lagu dari Kiai Kanjeng judul Semau-maumu. Itu syairnya yaitu pilihan. Sak karepmu nek cen kowe arep kaya ngono. Sak karepmu kowe. Kata Habib tadi, sak piye mau Habib ya? Sak nganggo dhek logat Semarang enak tenan iki. Aku ra iso nirok ya. Pokoknya semau-maumu itu syairnya bagian Mbak Fia. Kalau memang itu maumu mencari bahagia dengan menuruti nafsu terserah kamu. Pandailah sendiri dan bodohlah sendiri modaro sak karep-karepmu. Nek diteruske cara Jawane terus kehidupan dan kematian keuntungan dan kerugian kamu sendiri yang menentukan sesudah Tuhan atau ke utara atau ke selatan, kegelapan atau cahaya. Kau sendiri yang mengambil keputusan. Tidak bisa dikonsumsi. Tapi kita sendiri, nyun sewu ini saya ngomong sedikit. Jadi di dalam Islam Anda sendiri yang mengislamkan diri Anda sendiri. Saya pernah cerita Rendra bicara di forum seperti ini di Jogja Habib. Dia bilang saya ini disalahpahami selama hidup saya. Saya dibilang
dari Katolik masuk Islam. Terus Rendra mengatakan, saya itu tidak pernah masuk agama apapun kecuali Islam. Loh tapi kan dulu Mas Rendra kan dulu Katolik loh. Saya waktu bayi dibaptis jadi Katolik. Tapi apa itu berarti saya mengambil keputusan untuk menjadi Katolik? Saya kan cuma dibaptis, lah aku mudeng aku bayi. Njur bar kuwi jare aku wong Katolik, lah aku bingung dhewe. Suatu hari dia mengalami Yusuf itu tadi, kan kayak ya Yusuf kayak. Ning nggon lelananging jagat kayak Yusuf kayak ganteng. Nah terus dia akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi Islam dan dia mengatakan tidak ada orang yang bisa mengislamkan kamu, hanya dirimu sendiri yang bisa mengislamkan. Karena engkau sendiri juga yang akan bertanggung jawab pada Allah. Engkau tidak akan bisa ditolong oleh siapapun dan tidak bisa menolong siapapun. Tidak juga ayah ibumu, tidak juga anak istrimu. Engkau bertanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada orang yang bisa diislamkan oleh siapapun. Hanya disaksikan dan diantarkan, ditemani. Tapi keputusan dan segala resikonya diambil oleh masing-masing. Jadi tidak ada baptis, tidak ada beat. Nek saya di beat oleh Yai Budi, saya misalnya diislamkan Yai Budi dan saya di beat. Apa maknanya? Apa kalau saya mencuri dia ikut tanggung jawab? Kan tidak. Berarti saya sendiri yang membaiat diri saya untuk menjadi muslim. Itulah bedanya Islam dengan yang disebut kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama yang lain. Nah terus Mbak Fia. Buat apa aku mengingatkan? Buat apa aku mengingatkan? Kalau Tuhan saja tiada engkau dengarkan. Untuk apa saya mengingatkan? Aku wis ora berdakwah wis suwe. Upama aku ngomongin iki ya ming mergo kudu menyampaikan, tapi kata-kata berdakwah di Indonesia kan sudah bukan itu toh artinya. Kok wani-wanine kowe berdakwah? Ora isin kowe dadi kiai. Wong wis terbukti kiai semono kae melu korupsi, melu rusak. Kok kowe ora isin? Ya nah. Kan begitu. Nah, maksud saya begini. Maksud saya ojo gampang-gampang kowe berdakwah. Kowe kudu mengenali persis siapa yang di depanmu, terus berbicara bersilaturahmi. That's all, hanya itu. Tapi kalau berdakwah meneng-meneng ono copet ditangkep metu penjara, jambret meneh, ditangkep meneh, njur kowe tampil di televisi. Ini contoh orang yang tidak bertobat. Malah disyukur-syukurke. Qala Rasulullah. Loh masa saya untuk nyuruh bersabar saja perlu dakwah? Masa orang itu untuk sabar saja perlu kiai? Untuk sabar lah ya iso kok doleki dhewe to ya. Lu rasa goleki ya mesti sabar-sabar dhewe to ya. Lho lek kowe kabeh ahli kesabaran to mbangane aku mbangane Yai Budi. Lebih ahli Anda. Yai Budi masih punya pesantren, masih punya teman lebih banyak. Penderitaannya tidak sebesar penderitaan Anda. Jadi kalau ngomong kesabaran, Anda dong yang lebih berhak ngomong kesabaran. Wong Anda sudah terbukti lebih bersabar. Profesor kesabaran, ulama kesabaran di Indonesia adalah rakyat kecil yang tertindas. Kere-kere. Kan begitu. Jadi aku rawani ngomong yang sabar ya, rawani aku. Wong saya hidupnya belum tentu lebih menderita dari Anda. Kan gitu. Jadi berdakwah itu ada tempatnya. Dan dakwah itu kan memanggil. Terus kata dakwah dai mubalik itu surah karu-karuan ning Indonesia mbuh maknane apa gitu loh. Wis mbuh maknane gak karu-karuan. Dakwah, doa, jajal kon jelaske iki, bedane dakwah karo doa. Mulai dari kata yang sama. Terus dai, daiyah favorit. Kuwi karepmu apa kuwi? Kuwi apa karepmu kuwi? Lah nek Gusti Allah ngendika ujibu da'watad da'i idza da'ani, kuwi sing maksud dai. Sing didai itu ya orang yang berdakwah. Oh kuwi dai. Dai artinya apa? Dai artinya nyeluk. Nek nang Gusti Allah orang nyeluk ning nyopo. Jadi orang berdoa, doaun itu bukan meminta. Doa itu artinya menyapa Allah, dan engkau menyapa itu akan mendapatkan hasil dari Allah berupa kasih sayang. Dan kalau Anda diizinkan untuk mendapat kasih sayangnya, maka dengan sendirinya permintaan yang belum engkau omongkan pun sudah akan dipenuhi oleh Allah. Jadi nomor satu sopon se ojo teko-teko njaluk. Saiki dolan nang ngone Habib teko-teko njaluk apa pripun Habib kabare? Kula nggih rada yakna sithik, ngono kan. Mesti engko disayang, kei rokok, kei sarapan, mesti ning teko-teko njaluk, dikeki ning karo
mangkel atine. Jadi aja gampang njaluk nang sapa-sapa. Jadi jangan punya mental pengemis. Bahkan kepada Allah perbanyaklah menyapanya. Menyatakan cintamu, bukan meminta, karena permintaan itu akan otomatis. Meskipun ada saat-saat kowe karo Gusti Allah rada manja-manja njaluk-njaluk tenan Gusti niki kebangetan dan niki jenengan duwe hamba, duwe titah ciptaan jenengan iki utange kesuwen le ra iso mbayar niki nggih. Mosok jenengan sing menciptakan kula mboten izin. Ngono kuwi ya ora apa-apa. Sosok ngomong ngono kuwi. Hehe, jan mesti ngono kae ya. Ndonga karo guyu-guyu dhewe ngono kae. Nek kula umpamane duwe anak kok utange akeh kula melu isin kula bayari lan jenengan niku lak menciptakan kula lah kula niku utange kaya ngene akeh mosok jenengan ora izin sering kan yo. Ada itu wali yang berdoa begitu, ya Allah, rumahmu ini ternyata punya utang banyak. Rumah itu maksudnya masjid. Gentengnya masih utang, semennya masih utang, kayunya masih utang. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, rumahmu ini ternyata punya utang banyak. Ya Allah, bayarlah hutangmu, ya Allah. Aku sebagai penjaga rumahmu malu. Apakah engkau sebagai pemilik rumah ini tidak malu? Ngono kuwi. Ning ya aja njuk bendho kowe ngono kowe kudu rada wali sik. Gitu ya, oke. Terus Mbak Fia, kalimat terakhir. Buat apa kalau Tuhan saya tidak? Kalau buat apa aku mengingatkan kalau Tuhan saja tidak engkau dengarkan? Silahkan jalan. Silahkan jalan. Hebatlah sendiri. Hebatlah sendiri. Dan konyollah sendiri. Dan konyollah sendiri. Sak karep-karepmu. Kenikmatan dan kepuasan. Kenikmatan dan kepuasan. Bukanlah pada hayal. Bukan pada hayalan. Tapi di dalam sehatnya akal pikiran. Akal pikiran. Oke. Mencari rahasia Tuhan. Mencari rahasia Tuhan. Sejatinya kebahagiaan. Sejatinya kebahagiaan. Memijakkan kaki. Di bumi kenyataan. Di bumi kenyataan. Lampiaskanlah semau-maumu. Lampiaskan semau-maumu. Hanyutkanlah diri sesuka-sukamu. Hanyutkan diri sesuka-sukamu. Telanlah api dunia sekenyangmu. Telanlah api dunia sekenyangmu. Culeken dewe meripatmu. Asal jangan. Sesalkan akan cepat datang mautmu. Asal jangan sesalkan akan cepat datang mautmu. Ini wong wis kesel banget kuwi dielekke ra iso-iso. Wis saiki sak karep-karepmu arep modar-modar. Itu ceritanya. Yuk, Bas masuk. Kalau
sesalkan akan cepat datang maumu. Kalau memang itu mau, kalau memang itu maumu, kalau memang itu mau, kalau memang itu maumu. Masih. Ini sebuah pola aransemen yang tersendiri. Jadi Kiai Kanjeng ini menggarap semua alat sapaan kepada berbagai macam jenis manusia, kebudayaan dan bangsa yang berbeda-beda. Mohon doa supaya teman-teman ini kuat karena usia juga sudah semakin tua dan kepikunan juga sudah mulai melanda. Dan tidak bisa ada regenerasi kecuali Allah menghendaki. Nah, saya akan berikan waktu untuk dialog. Kalau Mas Idris akan lebih dahulu mengumumkan beberapa hal, saya akan persilakan. Tapi perkenankan saya memenuhi janji dulu singkat saja mengenai Mbah Marijan sama Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul dulu, jadi memang Ustadz Ba'da tsunami itu kan 26 Desember. Gempa itu kan pernyataan Allah wa'agi itu kaidah. Semua orang sibuk dengan Gunung Merapi. Dan Sri Sultan sendiri menyatakan Gunung Merapi akan meletus 10 hari lagi. Sehingga semua tim SAR dan lain sebagainya dikerahkan ke daerah utara. Allah menyatakan wa'agi itu kaidah. Kowe rasa aran-aran, rasa bagusi. Sakarep-karepku. Leku ngelek ngekei pipiling nang kowe, pepiling peringatan kepada Anda semua, kepada kamu semua. Intinya begini. Pusat gempa itu di Imogiri, Habib. Di sana ada makam Raja-Raja Mataram. Dan itu retak-retak, sehingga sekarang tidak bisa kita rekreasi ke Imogiri, ke makam itu. Jadi kalau pakai istilahnya Habib Umar, itu memang era berakhirnya kekuasaan Nyai Roro Kidul. Karena kerajaan dan raja-raja yang berkoalisi dengan spiritualitas Nyai Roro Kidul itu adalah Raja-Raja Mataram. Dan ini sudah berakhir. Sudah 500 tahun sesudah Mojopahit hancur. Sekarang kita harus kembali kepada zaman baru. Sekarang akan muncul Demak yang baru. Kerajaan Islam yang egaliter, yang maritim. Tentu saja bukan Indonesia akan menjadi kerajaan Islam, tidak. Tapi berwatak seperti itu. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan nih rojo-rojo Islam ini. Sudah bagus-bagus bikin Demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi Pajang. Dan pada saat Sultan Hadiwijaya ini kurang serius juga memerintah. Dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadiwijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah, ada pertentangan antara Islam dengan kejawen, dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas, seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Sehingga yang terjadi kemudian adalah peralihan yang aneh dari dari Pajang ke Mataram. Anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multipolarisasi itu, sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas. Sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan Mojopahit Demak menuju garis yang lain sama sekali, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati, atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Juru Martani. Nah, apa bedanya Demak, Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang, setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri,
kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung meskipun coba disembuhkan oleh Sultan Agung, tapi tetap saja tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi, dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka, sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Islam, Jawa Islam, zaman Demak, zaman Mataram itu kan Jawa lah, ning lah Islam. Nah mulai Mataram nganti Pak Harto kuwi Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Jadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir, kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor, semua menjadi ya. Nah-nya itu huruf N-nya itu N Semarang, bukan N Jogja. Jogja ya nah, kita ya nah. Nah itu irungnya melu, orang mencang kemedo. Ya nah, itu aku ngomong Semarang sing iso. Nah, gempa kemarin menunjukkan berakhirnya era Nyai Roro Kidul. Ya tentu saja kita bukan tahu segala sesuatu, tetapi kita tetap harus punya hisab terhadap zaman. Kita harus punya muhasabah terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah kita. Maka seluruh gerakan kayak Gambang Syafaat, Mocopat Syafaat, Kenduri Cinta, Padang Bulan, dan lain sebagainya, Paparandang Ate, Talika Asih di berbagai tempat, kita puncai dengan rokaat terakhir di Surabaya yang namanya Bang Wetan. Bang Wetan sudah berlangsung 1 kali dan seperti ini lumayan solid. Yang kedua nanti bulan Oktober tanggal 6. Bang Wetan itu memakai idiom dari wayang karena sekarang ini lingsir wengi, pepeteng, bebendu, beboyo, memolo, memuncak sekarang ini, sehingga kita menunggu datangnya semburat merah di timur, tanda lahirnya matahari yang baru. Itu istilahnya dalam wayang Bang Wetan. Abang-abang seko wetan. Wetan ini tidak harus Surabaya maksudnya. Tidak harus Jawa Timur maksudnya. Wetan itu artinya wis to diapa-apake, lahire apa wae iki ning wetan. Seko wetan ku ngulon njur kiamat. Lah nek kowe sekarang yang terjadi adalah matahari lahir dari barat. Terbit di barat. Apa maksudnya? Cara berpikir Anda dilahirkan oleh kebudayaan barat, oleh cara berpikir barat, oleh filosofi barat. Sedangkan Anda tahu semua ilmu pengetahuan dari kimia, kedokteran, musik, semua lahirnya di timur. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kita akan kembali ke timur. Semua ilmu-ilmu barat akan belajar ke timur. Anda tahu semua pemusik barat, di puncaknya mereka belajar kembali ke timur. Sting saja menjadi istimewa ketika pentas dengan pemusik Islam Turki, dengan pemusik India dan lain sebagainya. Mereka semua sekarang belajar ke timur. Apa yang dimaksud belajar ke timur? Belajar peradaban dan antropologi timur yang memang merupakan dasar peradaban dunia. Nomor 2, secara teknis belajar cara berpikir timur. Lihat itu gempa di Jogja, 4 hari setelah gempa tanggal 27 terjadi gempa yang lebih besar, yaitu ketika Wakil Presiden menyatakan akan memberi 30 juta kepada setiap orang yang rusak rumahnya, dan itu tidak pernah tercapai sepeser pun sampai hari ini. Itu gempa yang lebih besar. Orang Bantul sudah bangkit, tapi begitu mendengar 30 juta mereka berhenti. Tidur lagi, dah. Gara-gara diiming-imingi 30 juta. Teman-teman sekalian. Nah, mari kita belajar sekarang ilmu timur. Kan kita sering, ya kita kan budaya timur, ngono-ngono kae lho. Tapi tidak pernah dipahami benar-benar. Nah, malam hari ini kita tegaskan kembali. Meskipun nanti setelah Anda menguasai ilmu timur, cara berpikir timur, peradaban timur untuk sampai ke barat,
Ya, kalau Anda dari timur ke barat, Anda akan matang. Tapi kalau tiba-tiba Anda menjadi orang barat seperti sekarang, kesurupan, mesti mudare. Orang akan matang kalau dari timur ke barat. Wong yang sudah terlanjur di barat aja sekarang ke timur, kok Anda yang sudah enak-enak orang timur malah ke barat. Malah jadi orang barat tanpa orang timur. Bagaimana Anda menjadi orang dunia? Bagaimana Anda menjadi manusia dunia kalau tidak terlebih dahulu menjadi manusia Indonesia yang matang? Bagaimana Anda menjadi manusia Indonesia yang matang kalau Anda belum menjadi orang Jawa yang matang? Kan begitu? Bagaimana Anda menjadi orang Jawa yang matang kalau Anda tidak menjadi orang Semarang yang matang dulu? Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak tiba-tiba kesurupan seperti Habib bilang tadi. Jadi bar tsunami oke wong kesurupan, sebenarnya sehari dulu kesurupan, cuman Gusti Allah melihat bahwa iki jo kesurupan, dadi do orang ngerti bahwa mereka kesurupan. Yadri wala yadri annahu la yadri wala yadri annahu la yadri. Gandeng wonge kesurupan ya endi ana wong kesurupan ngerti nek dhek kesurupan. Mulane dikeki tsunami, dikeki tondo-tondo wong kesurupan ben kowe ngerti nek kowe iki do kesurupan kabeh. Terus dikei Inul radhiyallahu anha. Itu Gusti Allah ngandani kowe. Mergo kowe iki bendina mung nyembah bokong. Ning kowe ora sadar dikei Inul ben kowe ngerti nek kowe iki nyembah bokong. Ndase Cak Nur we regane ora 300 juta. Ya toh? Sirahe wong pinter-pinter. Muhammad Hatta sapa sing regani? Habibie dibuang. Jadi kepala dimurah-murahkan, dibuang-buang, pantat dijunjung-junjung. Itulah bangsa Indonesia. Apalagi kalau saya ulang ilmu sholat. Ya toh? Lho bokong kuwi kan penting banget untuk menunjukkan wudhumu ki sah apa ora. Wong sing ngentut bokongmu sing diusui tangane karo raine. Apa sebabnya? Mergo sing merupakan kepribadianmu adalah display dari wajahmu, representasi dari wajahmu. Makanya wudhu itu kan memelihara martabat. Janjane sing ngentut lak dudu dheke. Sing ngentut ora dicawi itu. Dut nunjuk wudune lak sendure to. Apa sebabnya? Karena manusia terletak di wajahnya, tidak di pantatnya. Lah kok kowe iki tuku tiket dinggo dibokongi, kowe lak sak rendah-rendahe wong. Anda tidak ada gunanya sujud. Karena sujud itu menunjukkan betapa orang yang salah langkah itu pantatnya akan tertinggi tempatnya dalam hidupnya dan wajahnya akan paling rendah. Lah ngene ta nek sujud. Kiraine iki lah kowe iki wis dadi ngono kuwi. Dieleki karo Gusti Allah dengan didatangkan Inul. Jadi Inul itu bener radhiyallahu anha. Kaya ora mudeng kok kae. Saya salah apa ngono kae. Ora mudeng dhek arep ngopo. Dadi engko nek arep dibuang nang neraka dhek bingung, lho kula niki salah napa. Ngono iku malaikate yo mesake yo sapa mlebu swarga kono. Bingung kok dhek. Gitu teman sekalian. Ini sangat serius, ini sangat serius. Nah itu yang tentang Nyai Roro Kidul. Jadi sekarang minimum itu doa kita dan kita harus akhiri ini semua penyembahan pantat ini harus kita akhiri. Tapi kita kembali ke wajah kita. Siapakah wajah kita? Keindonesiaan kita. Kan kalau Anda mengingat Yai Budi misalnya. Oh Yai Budi sing ndi sing dieling-eling apa nih? Oh sedekah. Sing dieling-eling ki wajahnya apa pantatnya? Wajahnya. Misalnya Yai Budi diwawancarai Suara Merdeka sing difoto apa nih? Apa no wawancara close up ngono yo sing difoto bokonge ngono. Nah, gitu. Nek gawe KTP yang difoto apanya? Wajahnya. Ini ilmu sederhana. Tapi orang tidak pernah paham. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan gerakan-gerakan yang kita puncai di Bambang Wetan Surabaya, itu akan muncul betul manusia Indonesia yang siap menjadi pemimpin esok pagi. Amin. Dengan nyanyi Indonesia Pusaka, ya nanti Indonesia, gitu ya nanti oke. Mbah Marijan, 1 jam setelah BMG menyatakan Gunung Merapi status siaga, turun dari awas ya. Justru ketika dinyatakan siaga maka muncul asap. Wedhus gembel itu. Wedul gembes.
Dan Mbak Marijan ketika itu tidur-tiduran di masjid. Habib. Terus digugah karo anake karo tangga-tanggane, "Mbah, niki wedhus gembele pun tekan mriku lho, niki monggo melayu mawon ngungsi." Mbak Marijan karo kaya Yai Budi nek usap-usap meneh ya sedekah ngono kae. Mbak Marijan yang ngene, ayo ben kae sing duwe karep arep ngopo meneh kae lek ana sing duwe ya ben wae kene manut wae Mbak Marijan. Aning kan semua sudah pada takut sehingga Mbak Marijan dipaksa untuk bangun. Terus Mbak Marijan keluar dari masjid di depan rumahnya dan wedhus gembel asap panas dari Merapi itu sekitar sudah 200 meter dari situ. Terus Mbak Marijan kuwi kanca atau kekancan karo Merapi lak wis friend to ket biyen deh. Iya, dengan alam Mbak Marijan itu ilmunya ilmu hayat, bukan ilmu madrasah. Ilmu hayat. Ingat ya, ilmu kauripan, ilmu kehidupan. Wong sing duwe ilmu sekolahan kudu sinau nang wong sing duwe ilmu kauripan. Wong sing duwe ilmu kauripan ya kudu ngrungok-ngrungokke wong sing duwe ilmu sekolahan. Makanya Mbah Marijan sangat rasional ketika ditanya, "Mbah Marijan kok ndak ngungsi?" Nanti penduduk pada ngikut Mbah Marijan loh. Mbah Marijan jawab, "Kula niku mboten nglarang sinten-sinten ngungsi, kula niku malah ngelekke kono do ngungsi. Rasah manut aku iki wong bodho. Kowe manut wong pinter kae sing ngongkon kowe ngungsi, sapa ngerti sing pinter kae bener." Coba pahami lagi nanti di rumah. Aku wong bodoh, pemerintah kae pinter. Aku wong bodoh, orang ngekon ngungsi, sing pinter ngongkon ngungsi. Terus Mbak Marijan ngendika, sapa ngerti sing pinter kuwi sing bener. Sekarang terbukti yang mana? Sing bener ki wong pinter apa wong bodoh? Jadi orang bodoh bisa lebih pinter daripada orang bisa lebih pinter bisa lebih bener daripada orang pinter, kan gitu. Jadi Mbak Marijan begitu. Kalau dia di Mbah Marijan sakti lho, sapa sing sakti? Aku ki wong bodoh, aku ora ngerti kabeh ki sak karepe sing duwe. Jadi ketika asap itu sudah 200 meter, wong gandeng Mbah Marijan iki wis apal karo dulur-dulure kuwi. Mbah Marijan yo, piye kabare? Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ping 3. Njur asepe leren. Mulek-mulek dhewe kae njuk menggok rono. Njur nggone Mbah Marijan ora dikenani asap, kiwa tengene kena. Bar ngliwati nggone Marijan lagi ngumpul meneh asepe. Jadi ana keluwean sing tidak kena asap itu di tempat Mbah Marijan. Ini kalau kita tidak hati-hati kita akan menyangka Mbah Marijan orang yang sakti mandraguna. Dan kalau Anda tanya sama Mbah Marijan kok sakti tenan? Mbah Marijan guyu lah sing sekti ki sapa? Aku ki ya ora mudeng kok leren ki ngopo aku ora mudeng. Kuwi lak sak kersa-kersane sak karep-karepe sing duwe. Sekarang saya mendapat SMS dari Sidoarjo meminta supaya Mbah Marijan datang ke Sidoarjo untuk membuntu lumpur. Demi Allah ini. Dan terus kok Mbah Marijan ya karena semua sudah mandek ini, teknologi tidak mampu, dukun-dukun sudah ratusan kumpul di sana tidak mampu, siapa tahu Mbah Marijan bisa. Aku terus tak kei nomor telepon, iki teleponan lewat kene kowe iso sambung Mbah Marijan, kowe mesti mung diguyu karo Mbah Marijan. Mboten saged kula, ngendhek napa-napa mboten saged. Yang terjadi bukan Mbah Marijan mampu menghentikan asap. Yang terjadi adalah Mbah Marijan orang bersih hatinya, oleh Allah disayang, sehingga pada momentum itu tidak dikenai oleh asap dari Gunung Merapi. Nanti sore kalau dia mungguh, kalau dia riak, dia kabur, mungkin Allah tidak mengizinkan lagi perlindungan itu. Jadi sekali lagi, la haula wala quwata illa billah, tidak ada orang sakti. Makanya kita sayang-sayang Mbah Marijan ini jangan diuwas-wisu-wisu durinas. Nanti dia ikut kesurupan. Kayak wong ampuh istiqomah ora kesurupan. Wani ngendika nek sultan ki ya kaping 9 sing kaping 10 nika lak gubernur. Ngono ki nek jaman biyen wis dipateni kuwi. Wani ngomong ngono kuwi dan itu orang istiqomah. Kawula abdi dalem keraton gajinya 10.000 sebulan. Berani ngomong seperti itu. Itu orang yang sangat mahal. Nah jangan dihancurkan hidupnya dengan iklan-iklan.
Tentu saja kasihan Mbah Marijan. Mbah Marijan orang ngerti nek kuwi akibate kaya ngono kuwi. Kudune wis pokoke ana gambar Mbah Marijan wis cukup rasa dheke rusuh rasa ngono kuwi. Ya memang tidak ada masalah, ndak dosa, ndak apa, cuman dari sudut martabat dan kewibawaan itu menjadi berkurang. Harusnya kita jaga dong. Ya sudah kita kasih duit sebanyak-banyaknya, ndak apa-apa, tetapi kita jangan hancurkan citranya Mbah Marijan. Kuwi lho industri kuwi. Industri sembarang dihancurkan. Sholawat ning dadekke lagu. Padahal sholawat itu soal pernyataan cinta dan perilaku cinta kepada Rasulullah, bukan soal jenis lagu. Ya Thaibah itu kalau orang kecil di Solo, di Martapura, nek wis ya Thaibah, lah nangis atine iki. Wah, wis ya tawalayana. Coba ayo bareng ya. Ya Thaibah, ya tawalayana sadaqalik wal hawa ladana wal hawa ladana ya Thaibah wal tawalayana sadaqalik wal hawa ladana wal hawa. Satu kali rasa. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيامة ذخري يا عمر افديه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة kecil yang utangnya banyak, yang hidupnya susah, itu ada katarsis, ada pelepasan kekesalan hati dengan selawatan seperti itu ada penyegaran kembali, itu menjadi sakral, itu merupakan simbol cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sak kalimate, sak lagune iki wis begitu nah iku dadi religius sekali. Dirusak kuwi karo TV, karo perusahaan. Bang Toy lasu to kuwi. Kene iki wis ora duwe apa-apa mung garing duwe lagu selawat wis dirusak. Apa orang-orang modern ini kurang kreativitas untuk bikin lagu apa? Mbok bikin lagu sendiri gitu loh. Kowe iki wis sugih, wis kuwasa, milike wong cilik isih kok colong kuwi. Kowe asu ning asu kowe. Kalbul kilab. Laknatullah alaihim. Nesu tenanan. Serius. Itu kekayaan orang kecil. Gitu aja masih dirusak coba. Ini serius. Anda ini ditindas habis oleh industri. Siapapun sekarang yang orang industri bilang saya ngomong seperti itu. Kucilkan aku. Buang aku. Bencilah aku. La ubali. Bahasa Jawanya gak paten. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Itulah pernyataan Rasulullah waktu perang Badar. Silahkan hancurkan saya, silahkan kalahkan saya, silahkan injak-injak saya, silahkan buang saya. Aku cuma minta satu, asalkan Allah tidak marah kepada saya, apapun saya akan lakukan. Oh no, Mas. Dan itulah nasibnya Mas Idris. Dibuang, dibenci, hanya karena dia mau istiqomah. Dia mau disiplin, dia mau tenanan, dia mau mengindonesia. Teman-temannya kesurupan. Nah, tidak Indonesia dewe. Disingkirkan dia. Nah mohon Mas Idris, ceritakan soal ini, setelah itu kita tanya jawab dengan Habib dan dengan Panjenengan. Keindonesiaan yang membuat Mas Idris mengalami berbagai macam hal. Nyun sewu Mas Idris. Begitu besar nikmat Allah, saya kayaknya nggak mampu lagi bicara cerita tentang apa segala kebesaran nikmat Allah yang saya terasakan di negeri ini. Betul, saya nggak mampu. Saya hanya mampu yang dimana saya tumpahkan
saya curahkan kepada permainan biola saya. Seperti yang selama ini saya lakukan. Saya sudah tidak punya air mata. Memang sudah menjadi suratan buat saya bahwa saya harus mengalami ini semua. Tapi justru saya, Kanun, teman-teman semua, justru saya bersyukur bahwa saya lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Itu sangat penting buat saya. Dan itu syukur itu yang saya nikmati, syukur itu sampai saat ini. Maka saya selalu katakan pada siapapun bahwa saya hanya punya syukur. Pujian Tuhan yang milik Allah. Tolong ingat itu. Pujian Tuhan yang milik Allah. Kita cuma punya syukur. Karena sudah menjadi kehidupan saya bahwa saya hanya punya milik syukur. Makanya ada bahwa saya berhutang terus. Malam ini pun saya masih berhutang. Waktu saya tadi diminta Cak Nur bawa untuk ikut main bersama-sama dengan lagu-lagu yang saya belum bisa menghayatinya dengan baik. Saya tidak berani. Saya tidak mau menduga-duga bermain. Karena saya syukuri ada lagu seindah itu. Saya belum mampu. Saya harus menilai bahwa memang betul. Bagus sekali semua tadi. Saya nggak mampu, belum mampu saya untuk turut bermain seperti yang diinginkan. Karena kalau saya main, saya terkebur. Yang ada, saya hanya merusak. Berarti saya tidak bersyukur bahwa lagu itu ada, lagu itu indah. Tidak sepatutnya saat ini saya main. Walaupun untuk itu bisa dikatakan saya bodoh. Nggak ada masalah bodoh. Idris itu bodoh, memang bodoh. Saya itu tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak mau jadi perusak. Jadi saya mohon maaf. Untuk kali ini memang saya tidak mampu untuk mewujudkan seperti apa yang mungkin kalian harapkan. Dan apa yang tadi Kak Nun harapkan. Karena saya sangat mensyukuri bahwa saya melihat kenikmatan-kenikmatan itu. Juga Habib, saya melihat keindahan daripada bukan kata-kata, saya nggak tahu apa itu tadi. Saya dapat banyak hari ini. Saya datang ke Semarang hanya untuk malam ini, untuk ini. Saya punya kesibukan luar biasa di Surabaya, di Jakarta, karena saya harus pindah ke Jogja. Badan saya capek, pulang pergi. Tetapi begitu Kak Nun ngajak saya 25 kalau bisa ikut sama-sama berbagi rasa di Semarang. Bisa, oke. Semua anak saya khawatir. Saya jujur, tadi saya mau berangkat. Saya bleeding lagi. Keluar lagi darah. Saya kalau stres keluar darah. Stres kenapa? Stres. Apakah saya mampu mewujudkan keinginan semua saudara-saudara termasuk Kanjeng untuk main sebaik mungkin? Saya tahu tidak mampu. Tidak mampu itu saya tahu mengecewakan. Saya stres. Stres saya di situ. Saya tahu saya mengecewakan. Tadi saya keluar darah banyak. Tapi lihat, saya tegar. Karena saya tahu ada kasih sayang yang saya rasakan di malam ini yang luar biasa dari Habib yang tidak kenal saya. Saya dielulukan, malu saya dengarnya karena itu semua bukan saya. Yang main bukan saya dimainkan Allah. Karena saya dimainkan Allah, sekarang saya sudah berjanji bahwa saya akan membayar hutang-hutang itu makin banyak. Malam ini makin banyak lagi hutang saya. Dan semua itu karena negeri ini. Karena negeri inilah saya jadi begini. Dengan segala macam kekurangannya, dan segala macam apa yang saya makan. Saya dimaki. Saya difitnah.
Saudara tahu, demi Allah, sebetulnya saya tidak ada di negeri ini sekarang. Tidak. Tapi saya sejak tahun 55 saya tetap kembali negeri ini. 55 saya sudah ke Eropa. Saya kembali ke negeri ini. Justru waktu di Eropa itulah saya mengenal namanya lagu Turang. Nama lagunya Pisau Surit. Yang tadinya saya nggak tahu. Dan di sana justru dengan lagu-lagu itu saya mendapat pujian. Sampai mereka bilang, sampai waktu saya mau bilang mau pulang ke Jakarta, mereka nangis. Nangis mereka. Mereka bukan bangsa saya. Tahu Pisau Surit? Belum tahu kan? Saya tahu Pisau Surit, tahu Patah Hati itu justru di negeri orang. Dari orang-orang Indonesia yang juga cinta pada Indonesia. Izinkan saya mainkan Pisau Surit sebentar. Akan begini kalau dimainkan juga oleh semua orang, termasuk orang barat. Tapi begitu pakai ruh kita, ini seperti ini. Apa namanya Pisau Surit, lagu dari Tapanuli, ya Karo. Ya, ini satu contoh. Saya kira waktu pendek, ya. Saya tidak bisa berlanjut, tapi dengan waktu pendek ini saya kira ini berarti ada tanda untuk lain kali. Amin ya rabbal alamin. Saya kira intinya, semangatnya, rohnya, substansinya sudah masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan teman-teman akan meneruskan lagu dan semangat itu dalam kehidupan masing-masing. Sekarang berdiri semua. Mas Idris yang menentukan kuncinya apa. Indonesia Pusaka bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Akan memenangkan pertarungan di dalam zaman di mana Allah menjadi raja. Ya, monggo Mas Idris. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang berkumpul dengan ikhlas pada malam hari ini
menjadi bagian dari matahari yang akan terbit untuk Republik Indonesia. Mulailah belajar untuk hidup yang mulailah belajar untuk memimpin lingkunganmu, mulai belajar untuk memimpin keluargamu, dan mulailah siap-siap untuk memimpin Republik yang sedang hancur-hancurnya, tapi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama dipimpin oleh Kiai Budi Harjono. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Lahir batine sedaya ingkang rawuh kanthi manah ingkang sae lan suci. Ya Allah Gusti sedaya ingkang rawuh nyuwun saged langgeng emot panjenengan kados dene panjenengan tansah emot dhateng kita sami. Zali amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang akan mengiringi Anda semua memperbarui persaudaraan dan 25 libur ya? Libur ya? 12 Oktober. Teman-teman mengalap berkah, minta persaudaraan yang baru dan mudah-mudahan mendapat getaran dari Mas Idris sama dari Habib. Pak Yai Budi saya mohon menemani tapi diatur sambil saya sama teman Kiai Kanjeng akan mengiringi dengan himne Yusuf yang bisa keluar dari sumur. Mudah-mudahan kita keluar dari sumur dan Allah akan memulai perjuangan Anda semua untuk Indonesia yang baik. Saya mohon untuk di sing salaman rodo maju supaya tidak. Atau Mas Idris lenggah kemauan Mas Idris. Mas Idris lenggah kemauan. Bismillah. Ya.
bisa mencari